Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, kali ini saya dapat kesempatan untuk membuat sebuah bonsai yang gerak batangnya lurus ke atas atau biasa disebut dengan gaya cokan. Ini pohon kondisinya udah sangat seimbang anatominya. Bisa dilihat di sini percabangannya udah besar-besar. Cuman yang sedikit agak menurut saya perlu diperbaiki adalah masalah perantingannya. Jadi perantingan yang ada ini tadi udah saya pilih. Perantingan yang ada ini seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini agak carut marut, jadi tidak terstruktur. Setelah cabang, ranting, kemudian anak rantingnya ini dibiarkan tumbuh seadanya. Jadi proses dari pembuatan anak ranting yang seperti ini biasanya cuman main dipotong-potong saja, sehingga pertumbuhannya kurang teratur. Nah, hal pertama yang ingin saya lakukan terhadap pohon ini, sekaligus saya sharingkan pada teman-teman semua adalah bagaimana membuat atau memperbaiki perantingan yang udah terlanjur seperti ini. Ya, caranya yaitu dengan diulang. Jadi bisa dilihat di sini. Ini saya sedang memilih ranting mana yang harus dibuang dan anak ranting mana yang harus diteruskan untuk menjadi terusan anak ranting. Jadi di sini ranting, kemudian kita sedang membuat anak ranting. Ini adalah anak ranting yang kecil-kecil ini. Ya, dari sekian, dari katakanlah kelompok ini ya. Nah, ini harus kita bersihkan dulu. Harus kita bersihkan dulu. Sekian banyak ini kita akan memilih hanya beberapa saja anak ranting yang kuat untuk kemudian nanti dibuat menjadi anak ranting. Ya, ini mulai saya pilih. Saya hanya melihat struktur dari bawahnya. 2 ini adalah struktur yang besar, 3 ini adalah struktur yang besar. Itulah yang saya pilih. Jadi yang pertama adalah memilih anak rantingnya dulu. Setelah anak ranting ini terpilih, kemudian dipilih satu jalur yang paling kuat. Nah, khusus untuk yang ini saya memilih ini. Jadi sekarang udah terpilih satu anak ranting terusan ke tunas. Nah, tujuannya untuk membuat anak ranting ini menjadi jalur yang sehat, yang tidak kurus atau tidak tumbuh terlalu banyak tunas. Jadi dia tidak terbebani oleh pertumbuhan yang banyak. Ya, seperti terlihat di sini banyak sekali kematian. Ini adalah anak ranting yang mati. Saya buang. Ini akibat dari pembuatan perantingan yang tidak terstruktur. Jadi ada yang kalah oleh pertumbuhan yang baru. Nah, nanti setelah kita ulang seperti ini, maka pertumbuhannya akan lebih terstruktur. Anatominya akan lebih terstruktur. Tujuannya apa? Tujuannya agar sistem akar pada jalur ini misalkan itu berkembangnya sesuai dengan pertumbuhan perantingan. Jadi sekarang ini pada tahap membuat anak ranting, maka akar akan menyesuaikan, memecah untuk pada level anak ranting. Nah, jadi kalau dibiarkan pada ranting tumbuh cucu ranting ataupun tumbuh anak ranting yang tidak beraturan,
maka struktur akar juga akan carut marut. Ya, jadi dengan demikian saya mencoba untuk mengarahkan sistem struktur pertumbuhan yang seimbang antara pertumbuhan akar dengan pertumbuhan perantingan. Jadi ya, yang kedua adalah misalkan yang ini ya, jadi karena hanya main dipotong saja, ini sudah saya pilih, ternyata dalamnya masih kurus-kurus, ya kan? Jadi ini ranting, ini anak rantingnya tidak seimbang dengan rantingnya. Nah, maka ini saya perlu besarkan dulu semua ini untuk membuat anak ranting yang kuat. Nah, ini sangat sayang sekali karena dengan ranting yang udah gede-gede gini, dia punya anak ranting yang kecil-kecil. Jadi pada tahap ini tumbuh tunas langsung dipotong, jadinya seperti yang ini tadi. Nah, ini sangat penting sekali untuk khususnya santiki. Tidak hanya santiki sebenarnya, hal seperti ini terjadi pada semua pohon yang bisa memecah pada level yang banyak, seperti serut ataupun ulmus ataupun beringin juga. Nah, pemilihan dari awal seperti ini sangat penting untuk membuat sistem perantingan yang terstruktur atau juga proporsional besarnya. Oke, saya lanjutkan dulu dengan proses pemilihannya. Nanti kita kembali dan saya akan jelaskan masalah lebih detail lagi masalah struktur anatomi dari pohon ini. Kemudian nanti kita akan bicara sedikit tentang stylenya, yaitu bonsai tegak bergaya tropis. Ya, ini yang saya maksud strukturnya atau anatominya yang kurang terbagi dengan baik. Jadi dari ranting yang sudah gemuk ini, untuk proses ke anak ranting tidak diperhatikan sehingga carut marut seperti ini ya. Nah, ini saya akan coba pilih dan nanti kita lihat bagaimana perbandingan keseimbangan anatominya. Jadi banyak sekali yang tumbuhnya tumpang tindih sehingga distribusi makanan tidak berjalan dengan baik dan kondisi akar juga tidak akan memecah dengan baik. Sangat banyak ranting-ranting yang mati dan bahkan tidak berguna.
artinya tidak bisa berproses memecah ke generasi berikutnya. Nah, ini sudah saya pilih. Bisa dilihat di sini bahwa besaran apa ini namanya ranting tidak sesuai dengan anak rantingnya. Anak rantingnya sangat kurus. Bahkan masih berupa apa ini namanya ranting yang hijau. Ya, jadi anak ranting yang sekian, anak rantingnya cuman sekian. Nah, ini saya pilah-pilah, saya pilih untuk difokuskan perbesaran dulu ke anak ranting. Ya, ini anak ranting yang akan diperbesar. Sama kondisinya seperti yang di sini bisa dilihat, rantingnya sangat besar, sudah seimbang besarannya. Kemudian anak rantingnya kecil. Ini oleh karena perawatan yang sebelumnya, begitu tumbuh banyak di sini langsung dipotong-potong saja, sehingga tidak pernah akan terjadi struktur yang anatomi yang baik. Nah, itu sama apabila ada santigi yang rusak, cara mengulangnya juga begini. Jadi dipilih mana yang kuat, kemudian kita ulang lagi. Nanti kalau besarannya ini sudah cukup, kita ranting, kita kawat untuk diarahkan atau dibentuk menjadi calon tajuk atau perantingan baru. Ya, ini sudah selesai saya kawat, kemudian sedikit-sedikit ada yang bisa diarahkan, kita arahkan. Yang paling penting saya udah mengkoreksi susunan percabangannya. Jadi kira-kira nanti di mana akan kita perlu besarkan atau panjangkan, di mana kita harus membuat kumpulan semi mahkota, itu sudah terlihat di sini. Jadi jelas saya benar-benar memanfaatkan kekuatan tumbuh yang ada untuk memisahkan masing-masing cabangnya. Jadi kelompok cabangnya udah jelas terpisah sekarang. Jadi mana yang harus nanti dibangun semi mahkota. Di sini juga ada kekuatan tumbuh besar sekali, akan saya bangun semi mahkota. Nah, disitulah prinsip konsentrofis bisa saya terapkan pada desain pohon ini. Jadi selain untuk mengoreksi struktur anatomi perantingannya, saya juga sekaligus membuat perencanaan desain untuk kedepannya sesuai dengan konsep konsentrofis. Ini mungkin masih belum terlihat, masih samar-samar di sini pembagian sapnya. Kesan naturalnya juga masih belum ada. Nanti bagian-bagian yang diperpanjang inilah yang akan menentukan. Jadi seperti ini, karena kekuatan tumbuhnya memang besar di sini, maka karakter dari pohon santigi akan saya keluarkan di bagian yang ini. Yaitu ada yang menjuntai nanti di sini. Beberapa ranting yang saya los ini akan saya buat lebih panjang. Jadi pohonnya nanti akan asimetris dengan kekuatan tumbuh sedikit banyak ke arah sini. Demikian juga yang di bawah ini masih terlalu kecil, nanti sebagian akan dilos untuk dipanjangkan sehingga ada kesan menjuntai dari karakter jenis santigi. Oke, mungkin sekian dulu. Ini saya putar dulu. Coba.
Ya, semoga saya tetap bisa mengupdate terus kondisi pohon ini untuk kita bisa belajar bersama-sama mengikuti bagaimana proses pohon ini dari tahap membuat atau mengarahkan perantingan sampai nanti dia jadi, kemudian bisa dipresentasikan lengkap dengan jenis pot apa yang cocok untuk pohon ini. Terus silakan terus menyimak video-video saya tentang info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.